Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Anak-anak siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah Satuwangon yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi pada pelajaran prakarya, ya. Pada pelajaran prakarya. Kita masih berbicara tentang, masih ingat pelajaran kita kemarin, yaitu apa? Merancang, membuat, menyajikan, dan mengemas olahan bahan pangan setengah jadi dari bahan serelea, kacang-kacangan, dan umbi. Nah itu, dan kalian masih ingat yang kita bicarakan kemarin tentang pengertiannya? Kalian masih ingat kan pengertian pengolahan bahan pangan setengah jadi? Yakni apa? Yaitu mengolah produk pangan primer ya, baik yang diproduksi oleh rumah tangga, industri kecil, ataupun industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi menjadi bahan makanan yang siap dikonsumsi. Nah, dalam hal ini berarti pengolahan bahan pangan setengah jadinya itu dari apa? Serelea, kacang-kacangan, dan umbi. Jadi produk pangan jadi yang siap dikonsumsi, ya. Dan kalian masih ingat jenisnya kemarin? Jenis-jenisnya apa saja, yaitu apa? Nah, itu ada yang berupa olahan pangan setengah jadi dari jenis produk berbentuk pipih tebal atau tipis ya. Kemudian ada juga yang berasal dari butiran besar dan butiran halus dengan teknik pengiringan ya. Nah, itu seperti itu. Kalian masih ingat ya? Kemudian kemarin juga masih ingat juga macam-macamnya yang berbentuk tebal atau tipis, ada misalnya kerupuk gendar, rengginang, emping jagung, kerupuk bawang, bihun ya, mie. Nah, kemudian ada juga yang itu tadi tuh yang berasal dari apa? Serelea. Kemudian yang berasal dari umbi yang bentuknya tipis, pipih tebal atau tipis, itu misalnya apa? Ya ada kerupuk tete, ada kecimpring singkong ya, kemudian ada sawut ubi jalar, gaplek singkong, kentang beku, dan sebagainya. Nah, kemudian juga kalian ingat yang berupa butiran besar, contohnya apa? Yaitu apa? Beras instan, ya betul. Kemudian beras jagung, ada juga jagung pipil kering, ya, itu. Kemudian juga ada yang lainnya, ya. Kemudian kalian juga apa namanya? Ingat yang dari butiran halus, contohnya apa kemarin? Ya, tepung beras, tepung maizena, ya, tepung terigu, ya. Kemudian tepung sorghum, tepung ubi jalar ya, ubi jalar ungu biasanya ya. Nah, itu yang berupa butiran halus. Kemudian kalian juga kemarin sudah mengenai tentang kandungan dan manfaat zat gizi ya. Iya, dari bahan pangan yang apa namanya disampaikan ya. Nah, itu apa namanya, kita sudah berbicara itu. Kemudian kita lanjut ya. Untuk teknik pengolahan ini sebenarnya sudah kita hanya mengulang saja ya. Kalian tentu masih ingat tentang teknik pengolahan ya. Masih ingat itu, kalau Pak Iman ingatkan lagi ya, untuk teknik pengolahan itu ada macamnya, ada satu itu teknik pengolahan pangan basah ya, atau moist head ya. Moist head. Nah, itu kalian masih ingat ya, ada tekniknya berbagai macam, misalnya ada merebus ya, ada merebus, ada poaching, ada bracing ya. Kemudian ada stewing, ada steaming ya, ada simmering, ada juga apa namanya? Mengetim ya, mengetim. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, kita ingat lagi apa misalnya ini ya, teknik merebus atau
boiling. Kalian tentu biasa ya melakukan teknik masak dengan cara merebus ya. Nah, udah biasa. Yaitu apa? Dengan cara apa? Mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Ya, cairan yang digunakan bisa berupa air, bisa berupa kaldu, bisa juga berupa susu ya. Caranya bahan makanan dimasukkan ke dalam cairan yang masih dingin atau ke dalam cairan yang telah panas. Ini gambarnya bisa kalian perhatikan ya. Teknik merebus ini sudah banyak kita lakukan. Nah, kemudian teknik panas basa yang lain itu ada juga yang namanya poaching ya, poaching. Ya. Nah, teknik poaching ini itu adalah apa? Memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus ya, yaitu dengan api kecil di bawah titik didih antara 92 sampai 96 derajat. Nah, bedanya dengan merebus apa? Itu merebus itu hampir menutup keseluruhan bahan pangan ya, tenggelam, tapi kalau poaching ini apa? Ya, sebatas menutupi saja ya. Sebatas menutup bahan makanan yang direbus. Nah, bahan makanan yang dipoach ini adalah makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya. Contohnya apa? Telur ya, ikan, kemudian buah-buahan. Cairannya pun sama dengan merebus, bisa berupa kaldu, bisa juga air yang diberi asam, cuka, dan bisa juga susu. Itu namanya teknik poaching ya. Teknik poaching. Ini gambarnya bisa kalian perhatikan ya. Nah, untuk gambarnya ini di atas ya. Nah, ini silakan kalian perhatikan di situ. Nah, kemudian untuk teknik memasak panas basa yang selanjutnya yaitu ada namanya braising ya. Braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan ya. Kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus. Setengahnya dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Jadi kalau boiling itu tenggelam ya, makanannya tertutup semua. Kalau poaching itu sebatas menutupi bahan makanan. Nah, kalau braising ini malah setengahnya saja ya. Setengah saja dengan api yang dikecilkan secara perlahan-lahan. Jenis makanan yang diolah dengan teknik ini biasanya adalah daging dan sayuran ya. Dari braising sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan daging yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya ya. Nah, kemudian teknik memasak panas basa yang lainnya yaitu adalah teknik stewing ya. Stewing itu kalau bahasanya kita itu menggulai atau menyetup. Yaitu apa? Mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang ya. Maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan makanan daging keluar dengan sempurna ya. Bahan masakannya itu biasanya daging, ayam dan ikan. Nah, pada saat pengolahan teknik ini harus sering diaduk dengan hati-hati ya agar tidak mudah hancur. Cairan yang dipakai pun sama, bisa air, santan, kaldu ya. Nah, teknik ini makanan yang diolah dengan teknik ini antara lain ya itu ya opor ayam, gulai kambing, gulai ikan ya. Itu namanya adalah stewing ya, stewing. Dan pengolahan teknik basah yang panas basa selanjutnya yaitu apa? Mengukus atau steaming ya, steaming atau mengukus. Nah, ini apa? Adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Jadi
kalian merebus air ya sehingga airnya itu mendidih mengeluarkan uap ya. Tapi sebelumnya apa? Bahan makanan alat pengukus yang sudah berusia itu sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Nah, mengeluarkan uap ya. Nah, kemudian bahan makanan yang akan kita kukus kita letakkan di atasnya dengan alat tertentu ya sehingga apa? Uapnya yang panas itu akan mengalir ya ke seliling bahan makanan yang sedang dikukus. Efek panasnya itu menjadikan makanan lebih lunak ya, lebih lunak, lembut dan bahan makanan tidak banyak hilang ya karena tidak bersentuhan dengan air ya. Ini keuntungannya bahan makanan tidak langsung nilai gizinya tidak banyak yang hilang ya. Nah, makanan yang diolah dengan cara ini yaitu apa? Antara lain ada puding ya, bolu, sayuran, ikan atau ayam. Itu adalah mengukus ya, teknik mengukus. Nah, teknik memasak panas basa selanjutnya yaitu namanya teknik simmering ya. Teknik simmering ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan. Dididihkan dahulu ya. Kemudian apinya dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama. Di mana permukaan muncul gelembung-gelembung kecil ya. Jadi simmering adalah memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu baru apinya dikecilkan ya. Nah, kemudian nanti akan muncul gelembung-gelembung kecil. Nah, biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ya yang bisa Pak Iman sampaikan yaitu teknik mengetim. Nah, teknik mengetim itu adalah memasak dengan dua wadah ya. Dua wadah yang berbeda ukuran, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang kecil itu dimasukkan ke dalam wadah yang besar ya, kemudian wadah yang besar sehingga apa? Nah, ini apa namanya? Wadah yang besar diberi air ya, diberi air, kemudian wadah yang kecil dimasukkan ke dalam wadah yang besar ya, sehingga nanti wadah yang kecil itu tidak terkena efek panas secara langsung, tapi ya terkena efek dari panas dari wadah sebelumnya. Ini biasanya itu untuk apa namanya mencairkan sesuatu ya, misalnya untuk mencairkan coklat buat nasi tim. Memang teknik masak ini lama ya, memerlukan waktu yang lama tapi bisa menghasilkan masakan yang tidak gosong dan memiliki tekstur yang lembut ya. Itu. Nah ini antara lain beberapa teknik pengolahan ya, teknik pengolahan panas basah atau moshead yang bisa Pak Iman sampaikan. Pak Iman ulangi tekniknya ada teknik merebus atau boiling, ada teknik poaching, ada teknik braising, teknik stewing, teknik steaming, ada teknik simmering, dan teknik mengetim. Nah, itu yang bisa Pak Iman sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Semoga kalian memahami materi ini dan untuk selanjutnya untuk lebih paham bisa kalian tambah dengan mempelajari materi yang ada di buku ya.